Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayani dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2488105. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesehatan. Dari sudut pandang mahasiswa kesehatan masyarakat, topik ini penting karena kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah prinsip demokrasi. Konsep demokrasi dan kebijakan kesehatan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat punya hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam kesehatan. Sementara kebijakan kesehatan adalah keputusan atau peraturan yang dibuat pemerintah untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Contohnya, seperti program BPJS, vaksinasi nasional, pembahasan rokok, dan lain-lain. Nah, dalam sistem demokrasi masyarakat, tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga harus diajak dalam proses perumusannya. Tapi itulah yang disebut partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kesehatan masyarakat. Misalnya, ketika pemerintahan ingin membuat aturan baru tentang iuran BPJS, masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau saran melalui berbagai saluran seperti forum publik, media sosial, dan atau bahkan demokrasi damai. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya, yang pertama, musyawarah masyarakat. Desa. Di tingkat desa, masyarakat ikut mengidentifikasi masalah kesehatan seperti gizi buruk, penyakit menular, atau sanitasi. Hasilnya akan jadi dasar program pemerintahan desa. Yang kedua, kegiatan posyandu dan puskesmas. Kader kesehatan di posyandu adalah bukti nyata partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, kampanye kesehatan. Seperti saat pandemi COVID-19, masyarakat dan mahasiswa banyak terlibat dalam edukasi dan promosi protokol kesehatan. Keempat, melalui media sosial dan forum publik. Saat ini, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi lewat partisipasi online, komentar publik, atau diskusi virtual yang sering diadakan oleh pemerintahan daerah. Jadi, masyarakat punya ruang untuk menyelenggarakan pendapatnya. Hingga bagaimana kita bisa sebagai mahasiswa masyarakat ikut mendorong dan memfasilitasi hal tersebut. Peran mahasiswa kesehatan masyarakat dan penutup. Lalu, bagaimana peran mahasiswa kesehatan masyarakat? Kita punya posisi penting sebagai kesehatan masyarakat agen perubahan. Kita bisa memberi edukasi kepada masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, menjadi jabatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan
aspirasi, terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pengabdian seperti KKN, seminar, dan atau penelitian yang membahas isu-isu kesehatan lokal. Misalnya, saat kita turun ke lapangan dan menemukan banyak warga yang belum terdaftar BPJS, kita bisa membantu mereka memahami cara mendaftar dalam menyampaikan masalah itu ke dinas kesehatan. Sebab partisipasi tidak akan terjadi kalau masyarakat merasa tidak didengar atau tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk didengar. Penutup, saya ingin menegaskan bahwa dalam negara demokrasi suara rakyat adalah kekuatan mereka. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, maka kebijakan kesehatan yang dihasilkan akan lebih adil, tepat sasaran, dan menawarkan kebutuhan nyata di lapangan. Sebagai mahasiswa, mari kita terus belajar, terlibat, dan mendorong terciptanya sistem kesehatan yang lebih partisipatif dan demokratif. Sekian dari presentasi saya tentang demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesehatan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangannya dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.